Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susiati. Pada kali ini saya akan memaparkan tips mendampingi anak BDR belajar dari rumah dengan cara yang menyenangkan. Apa itu belajar dari rumah atau BDR? Belajar dari rumah yaitu perpindahan tempat atau ruang belajar yang tadinya kegiatan belajar mengajar di sekolah sekarang dilakukan di rumah masing-masing anak didik karena adanya virus corona atau COVID-19. Bagaimana metode pelaksanaan BDR? A. Pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau online atau daring menggunakan gawai atau gadget maupun laptop melalui beberapa portal dan aplikasi pembelajaran daring. B. Pembelajaran jarak jauh dari benda atau online learning menggunakan televisi, radio, modul belajar mandiri, dan lembar kerja, bahan ajar cetak, alat peraga, dan media belajar dari benda di lingkungan sekitar. Tujuan 1. Memastikan pemenuhan hak anak-anak untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19. 2. Melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19. 3. Mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan. 4. Memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali. Sasaran 1. Dinas Pendidikan. 2. Kepala Satuan Pendidikan. 3. Pendidik. 4. Peserta didik dan orang tua atau wali. Apa penyebab BDR? 1. Karena munculnya virus corona atau COVID-19. 2. Karena adanya peraturan home learning, pembelajaran jarak jauh atau PJJ. 3. Karena adanya peraturan social distancing atau jaga jarak 1 meter saat interaksi dengan orang lain. Kapan BDR muncul? Sejak diterbitkan Surat Edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Setelah itu ditindaklanjutin oleh Gubernur DKI dengan diterbitkan Surat Edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 32/SE/2/2020 tentang pembelajaran di rumah home learning pada masa darurat COVID-19. Bagaimana pelaksanaan BDR muncul? 1. Keselamatan dan kesehatan lahir batin siswa, guru, kepala sekolah menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan BDR. 2. Kegiatan BDR dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum. 3. BDR dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi COVID-19. 4. Materi pembelajaran bersifat inklusif sesuai dengan usia dan jenjang pendidikan, konteks budaya, karakter, dan jenis kekhususan peserta didik. 5. Aktivitas dan penugasan selama BDR dapat bervariasi antar daerah, sekolah, dan peserta didik sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses terhadap fasilitas BDR. 6. Hasil belajar peserta didik selama BDR diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru tanpa diharuskan memberi skor atau nilai kuantitatif. 7. Mengedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif antara guru dengan orang tua atau wali. Tantangan yang dirasakan orang tua dalam mengasuh anak selama belajar dari rumah atau BDR: menyepakati cara untuk berkomunikasi dengan pihak sekolah, mendiskusikan rencana pembelajaran yang inklusif bersama guru sesuai kondisi anak didik, menyiapkan perangkat pembelajaran, mengumpulkan foto belajar, aktivitas, dan penugasan setiap hari, secara aktif berdiskusi dengan guru terkait tantangan dan kendala yang dihadapi selama proses pembelajaran daring,
Memastikan anak didik siap mengikuti pembelajaran, menyiapkan waktu untuk mendukung proses pembelajaran daring, mendorong anak agar aktif selama proses pembelajaran. Orang tua atau wali memastikan anak mengisi lembar aktivitas sebagai bahan pemantauan, memastikan tempat dan fasilitas belajar nyaman. Perilaku yang sering muncul, tantangan orang tua. 1. Setiap bangun tidur pasti mandi, makan, berangkat sekolah, tapi karena BTS terlalu lama, anak jadi bosan. 2. Anak bertanya-tanya terus setiap bangun tidur, kapan masuk sekolah. 3. Munculnya kemarahan anak setiap pagi habis bangun tidur. 4. Anak dengan antusias bawa tas sekolah, pengen diantar berangkat sekolah. Tantangan yang dirasakan guru selama belajar dari rumah atau PDR antara lain membuat mekanisme untuk berkomunikasi dengan orang tua atau wali dan peserta didik, membuat RPP yang sesuai minat dan kondisi anak, menghubungi orang tua atau mendiskusikan rencana pembelajaran yang inklusif sesuai kondisi anak didik, memastikan proses pembelajaran berjalan dengan lancar. A. Memastikan persiapan untuk peserta didik. B. Melakukan refleksi dengan peserta didik. C. Menjelaskan materi yang akan diajarkan. D. Memfasilitasi tanya jawab. Bila tanpa tatap muka, guru mesti berkoordinasi dengan orang tua atau wali untuk penugasan belajar, mengumpulkan dan merekap tugas yang dikirim peserta didik dalam waktu yang telah disepakati. Muatan penugasan adalah pendidikan percakapan hidup, antara lain mengenai pandemi COVID-19. Selain itu, perlu dipastikan adanya konten rekreasional. Perilaku anak yang sering muncul, tantangan guru. 1. Anak kurang semangat mengerjakan tugas dari guru karena minimnya bahan ajar di rumah. 2. Anak mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas dari guru karena di rumahnya tidak ada jaringan internet sehingga kurang maksimal belajarnya. 3. Anak menunda-nunda mengerjakan tugas dari guru karena lebih suka bermain sehingga laporan hasil belajar ke guru terlambat dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Penyebab anak menampilkan perilaku yang bermasalah berdasarkan teori atau buku. 1. Anak merasa keinginannya tidak dipenuhi oleh orang tuanya. 2. Anak merasa jenuh karena kurangnya permainan yang dimiliki di rumah. 3. Anak dilarang main sesama teman sebayanya di luar rumah. 4. Kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Hal-hal yang sebaiknya dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh orang tua. Sebaiknya yang boleh dilakukan orang tua saat belajar dari rumah atau PDR antara lain selalu mendampingi anak di rumah aja selama masa pandemi, memberikan makanan dan minuman yang bergizi untuk anak supaya tetap sehat, memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak, membantu anak mengerjakan tugas dari gurunya, menemani anak saat bermain, memberikan rasa aman dan nyaman ke anak. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang tua saat anak belajar dari rumah atau PDR antara lain tidak meninggalkan anak sendirian di rumah, hindari anak bermain di luar rumah tanpa ada pengawasan, tidak berkata kasar ke anak, tidak mengajak anak jalan-jalan ke tempat pariwisata, mal atau pasar. Permasalahan anak selama belajar dari rumah atau PDR. Dampak kelamaan belajar dari rumah karena pandemi, anak jadi bosan dan suka marah-marah. Ananda Adiasta, usia 5 tahun, anak nomor 3 dari 3 bersaudara. Ananda Adiasta karena merasa lama belajar di rumah, akhirnya bosan dan suka marah-marah dan maunya minta diantar sekolah terus setiap hari. Ananda Adiasta menyukai kegiatan fisik
seperti main bola, berenang, berlari. Tips orang tua dalam menangani Ananda Adiasta karena bosan dan suka marah-marah sebagai berikut. Nah, ceritakan dengan detail ke anak apa itu virus corona atau COVID-19. Mengajak anak keluar rumah untuk melakukan kegiatan fisik yang diminati seperti berenang. Menyediakan tempat berenang yang edukatif supaya tidak perlu keluar rumah atau ke kolam renang, cukup di rumah aja berenangnya. Menyediakan media ajar yang edukatif untuk mewarnai, disiapkan buku gambar dan krayon. Mengajari anak cara mencuci tangan yang baik dan benar. Mengajak anak melakukan kegiatan menyirami tanaman dengan mengajarkan rasa bersyukur bahwa tanaman adalah ciptaan Allah yang perlu disirami supaya tidak layu dan tetap segar. Intervensi tips yang bisa dilakukan orang tua antara lain tenang dan santai, berkomunikasi dengan jelas dan lembut, berikan rasa aman dan dukungan, perhatikan kebutuhan mendesak anak, cetuskan pernyataan yang menyenangkan atau menyemangati, tunjukkan kemampuan untuk melakukan pemetaan terhadap situasi, tunjukkan kemampuan memegang kendali atas situasi, tunjukkan perhatian penuh, beri kesempatan untuk melampiaskan emosi, rasa marah dan sedih, tunjukkan empati, kehangatan emosi tanpa ikut terlalu secara emosional. Intervensi tips yang bisa dilakukan guru antara lain menyiapkan RPP, menyiapkan bahan ajar, jadwal dan penugasan, kemudian mengirimkannya ke peserta didik atau orang tua atau wali. Memastikan semua peserta didik telah mendapatkan lembar jadwal dan penugasan. Jadwal pembelajaran dan penugasan belajar diambil oleh orang tua atau wali peserta didik sekali seminggu di akhir minggu dan atau disebarkan melalui media komunikasi yang tersedia. Guru dan orang tua atau wali peserta didik yang bertemu untuk menyerahkan jadwal dan penugasan diwajibkan melakukan prosedur keselamatan pencegahan COVID-19. Menurut Abraham Maslow, individu dapat sehat optimal apabila kebutuhan dasarnya dapat terpenuhi yang mencakup kebutuhan fisik, keamanan dan kenyamanan, cinta dan kasih sayang, harga diri, serta aktualisasi diri. Kartika Sari D. dan Handayani F. 2012. Harapan para guru, orang tua, anak didik selama pandemi global ini segera berakhir supaya aktivitas kegiatan belajar mengajar kembali normal dan bisa belajar di sekolah lagi seperti semula. Selain mengingatkan akan pentingnya pola hidup yang bersih, membiasakan cuci tangan pakai sabun sebelum makan dan minum juga habis melakukan kegiatan. Membiasakan memakai masker kalau keluar rumah, makan yang bergizi, stay at home bagi tiap keluarga untuk kembali bermuhasabah. Sekian pemaparan pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.